Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widuri dari kelas 10 TPQ. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai basic Cisco. Nah, di sini ada remote Cisco real device seperti yang kita bahas sebelumnya. Ada switch atau router, lalu ada PC atau laptop, lalu ada kabel konsol, dan juga di sini ada broad console. Kita lanjut. Nah, di sini ada konsol kabel. Kemarin juga kita sudah bahas yaitu dari broad console RJ45, lalu broad console switch atau router, lalu setelah itu ke PC atau laptop. Nah, di sini ada AC power connector itu untuk powernya supaya nyala. Dan ini adalah putih. Aplikasi remote Cisco yang biasanya kita gunakan, jadi kita menggunakan aplikasi putih. Lanjut. Setelah itu, kita akan masuk ke basic configuration. Di sini, teman-teman harus mengetahui dulu ada beberapa mode yang ada pada switch ataupun router. Nah, yang namanya ada user access mode, tanda promptnya itu seperti ini. Switch, tanda panah. Nah, nanti kita akan bahas. Setelah kita berada di access mode, pastikan kita masuk lagi ke enable. Lanjut. Enable itu adalah privilege access mode. Nah, tanda promptnya seperti ini, dengan ditandai dengan tanda pagar atau switch pagar. Jadi, ketika kita masuk ke user access mode, lalu menuliskan komen enable, dia akan masuk ke privilege access mode sebelah itu. Di sini kita hanya bisa melihat status koneksi, tapi tidak bisa konfigurasi. Konfigurasinya kita akan lakukan di mana? Nah, kita akan melakukan konfigurasinya di Global Configuration Mode. Setelah kita masuk Enable konfigurasi, barulah kita bisa untuk konfigurasi secara global. Inilah tempat untuk mengkonfigurasi sistem secara umum. Lanjut. Nah, selain itu, ada juga yang namanya Sub Configuration Mode. Misalnya, ketika kita masukkan suatu command interface, nanti akan muncul tab seperti ini. Nah, nanti jika ada switch config if, berarti kita lagi berada di sub configuration mode. Dan ada juga switch config lain, yaitu untuk konfigurasi lain. Konfigurasi lain ini untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi pastikan setiap perusahaan atau ketika kita ingin konfigurasi lain atau mengatur akses siapa saja yang bisa akses jaringan kita, itulah fungsi dari konfigurasi lain. Jadi mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi siapa aja sih yang diperbolehkan dan siapa saja yang memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke akses koneksi perangkat jaringan kita. Kalau config if ini adalah untuk kita konfigurasi suatu interface yang nanti akan kita fungsikan apakah dia akan menjadi VLAN, 10 VLAN, 20 VLAN, dan lain-lain. Lanjut. Nah, lalu di sini ada basic config. Ada konfigurasi nama host atau hostname. Nah, di sini masih gampang karena hanya untuk menamainya saja. Misalkan di sini hostname-nya SP1 atau switch1. Nah, yang kedua, konfigurasi password enable. Ini seperti kita masukin password seperti biasa, kayak enable secret, lalu passwordnya juga bebas. Lalu di sini ada konfigurasi message of the day, banner. Jadi ketika kita kan ada suatu orang yang pengen akses jaringan, jangan kita tapi salah nih passwordnya. Nanti akan ada muncul kayak gini. Akses hanya untuk administrator jaringan. Kita lanjut. Nah, lalu ada konfigurasi password konsol. Jadi ini adalah password untuk konsolnya. Jadi ketika lain konsolnya sebelum dia masuk ke configuration,
dia harus masukin password sebetulnya sama aja sih kayak password enable secret tadi. Lanjut. Nah, lalu di sini ada konfigurasi password VTY atau Telnet SSH. Ini adalah password yang kita masukkan ketika kita akan meremote sebuah jaringan atau sebuah koneksi jaringan tadi, entah itu switch atau router. Dan yang terakhir adalah menyimpan konfigurasi. Kita bisa menyimpan konfigurasi supaya apa? Supaya nggak hilang. Dengan word memory, kalau tidak bisa. Kita bisa pakai yang kedua, yaitu copy running config startup config. Lanjut. Nah, selain itu ada lagi cek konfigurasi. Bagaimana sih kalau misalkan kita mau cek status konfigurasi kita tuh sudah masuk atau belum? Nah, kita bisa cek status interface atau mengecek semua interface dengan show IP, interface brief. Nah, lalu ada cek konfigurasi aktif. Jadi konfigurasi yang kita aktifkan, kayak misalkan kita akan mengaktifkan konfigurasi IP root, ngeceknya di konfigurasi aktif show running config. Setelah itu, cek password. Jika kita lupakan passwordnya, kita bisa cek melalui show startup config. Lanjut ke konfigurasi IP address. Nah, di sini biasanya kalau untuk konfigurasi IP address, dia itu hanya bisa pada router dan switch atau layer 3. Kenapa pada layer 2 tidak bisa? Karena layer 2 itu sudah beda lagi fungsinya. Jadi, kalau layer 3 itu dia sudah mainnya itu di IP. Nah, kalau misalkan di sini untuk sebetulnya ada beberapa cara untuk memerlukan interface IP address untuk memasukkan AP address pada router dan switch layer 3. Baik, langsung saja kita di sini kita akan mengimplementasikannya di Cisco pakai tracer. Langsung saja di sini kita akan mengimplementasikannya di Cisco pakai tracer. Di sini kita akan coba masukkan satu router dan satu switch. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, untuk basic konfigurasi seperti hostname, password, atau yang lainnya itu sebetulnya sama saja. Kita ke hostnya, lalu kita ke CLI. Kita enter. Nah, di sini kita coba isi konfigurasinya itu yaitu enable, lalu config terminal. Nah, setelah itu kita coba masukkan hostname itu hostname misal nama kita ya teman-teman Widuri. Nah, lalu yang kedua adalah konfigurasi password. Di sini adalah konfigurasi yang sering digunakan. Kita coba konfigurasinya yaitu enable secret 1, 2, 3. Nah, di sini sebetulnya udah beres dan dalam konfigurasi dasarnya. Jadi hanya itu. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP, di sini dia itu tidak otomatis menyala interface-nya. Jadi harus dimasukkan. Mau itu di virtualnya, mau itu di device routernya, di Cisco itu tidak bisa hidup secara otomatis. Jadi, kalau misalkan kita sudah menghidupkan powernya itu, tetap dia bakalan mati interface-nya. Jadi harus dihidupkan secara manual oleh kita. Jadi, kita tulis interface-nya yaitu interface FA0/0.
lalu kita enter. Nah, di sini kita no shutdown. Nah, tidak apa ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita baru masukkan yang namanya IP address config if itu merupakan konfigurasi interface. Nah, biasanya misalkan itu entah mau security atau membuat nah biasanya kalau misalkan kita ingin konfigurasi yang berhubungan dengan interface, kita itu masuk dulu ke subip ini lalu kita masukkan IP IP address 192.168.1.1 langsung kita tambahkan 255-nya titik 0 triple 25 lalu kita enter. Seperti ini untuk konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address-nya hanya yang membedakan itu dia bukan dia masuknya bukan, kita coba lihat di sini. Kita masuk ke layer 3. Nah, ini sorry. Kita tambahkan yang ini saja. Coba. Sama saja. Lalu kita ke komen lainnya. Sini kita buka yang ini. Nah, di sini kita ke komen lainnya. Kita nokan saja. Kita tunggu. Nah, untuk si switch layer 3 ini sebetulnya sama saja. Untuk konfigurasi dasarnya itu sama saja kayak tadi, yaitu config terminal. Nah, kalau misalkan di dalam subrouter kita masuknya ke sub interface, tapi kalau di multi layer switch kalau mau memasukkan sebuah IP di dalam sebuah VLAN, kita menggunakan interface FA 0/1. Enter. Nah, di sini sama saja untuk konfigurasi IP address-nya. Kita masuk ke sub interface-nya. Nah, yang membedakan adalah ketika nanti kita mempunyai sebuah VLAN, kita masukkan IP address-nya multi-layer itu, kita akan memasukkan itu interface VLAN, yaitu VLAN 10. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan IP address-nya. Nah, itu untuk di multi-layer. Lalu kalau untuk di multi-router, untuk di multi-router ini itu kita beda ya teman-teman untuk memasukkan IP-nya. Kita coba kepada setiap pilarnya itu kita masukkan ke interface yang tadi 10 ya teman-teman. Interface FA 0/0. Kita tambahkan titik 10 sesuai dengan angka
VLAN yang kita konfigurasikan. Nah, kenapa di sini? Oh, sudah ya teman-teman. Kita akan coba konfigurasi di switch-nya. Oh, di sini juga sudah. Kita coba enable. Kalau kita F terminal, config terminal, lalu kita VLAN 10. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah, di sini kita kembali lagi ke konfigurasi routernya. Di sini kita encapsulation, lalu kita encapsulation tab .1 q lalu 10. Nah, karena di dalam router atau layer 3 itu kita harus mengencapsulation datanya terlebih dahulu, yaitu VLAN berapa. Misalkan encapsulation.1q VLAN 10 itu, nah baru di sini kita bisa menambahkan IP-nya itu IP add 10.10.10.10 lalu 255 yang terakhirnya. Kita cek dulu sudah benar apa belum. 10-nya 4 kali, yang sudah 255, tipe 25252. Kita enter. Nah, kayak gitu untuk konfigurasi dasar pada router dan switch-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.